Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Siti Nurbaya, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Besok aku akan meninggalkan kota Padang ini, pergi ke rantauan orang. Ketahuilah olehmu, Nur, bahwa aku ini cinta kepadamu. Pencintaan itu telah lama kusembunyikan dalam hatiku, sekarang baru kubukakan. Berdiamlah Nurbaya sambil menundukkan kepalanya, tidak berkata-kata sejurus lamanya. Sebagai malu rasanya ia akan membukakan rahasia hatinya. Samsul mendekatkan kepalanya kepada kepala Nurbaya. Sudikah engkau kelak menjadi istriku apabila aku telah berpangkat dokter? Masakan tidak sudi, sahut Nurbaya perlahan-lahan sebagai takut mengeluarkan perkataan itu. Dengan lembut Samsul mencium Nurbaya dan berbisik, "Memang telah kusangka engkau cinta pula kepadaku." Itu cuplikan awal dari buku roman yang pertama dalam sejarah sastra Indonesia. Judulnya Siti Nurbaya, pengarangnya Mara Rusli, yang diberi gelar oleh H.B. Yasin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Roman adalah ragam sastra cerita yang banyak melukiskan ideologi serta idealisme pelakunya. Apakah bahasa Samsul dan Nur terdengar arkais? Tentu saja konteksnya adalah masyarakat Minangkabau tahun 1910-an. Buku roman ini terbit tahun 1922 dan masih cetak ulang hingga kini. Maka berpisahlah kedua sejoli itu. Nur tetap di Padang, sedang Samsul menimba ilmu di sekolah kedokteran di Jakarta. Tanpa diketahui, tiap hari Nur diintai seorang laki tua yang diam-diam menyusun strategi untuk menerkam. Siapa lelaki tua itu? Namanya Datuk Meringgi, saudagar paling kaya di negeri Minang. Ini deskripsi pengarang tentang Datuk Meringgi. Tiada lain kesukaan yang diketahuinya melainkan memandang peti hartanya, menghitung mata uang dan meraba uang kertasnya. Berjam-jam lamanya ia bermain-main dengan hartanya itu. Boleh pula diketahui Datuk Meringgi mempunyai beberapa pendekar yang tangkas melaksanakan tugas apapun, termasuk meracuni orang dan membangkrutkan pesaing dagangnya. Lalu tanpa terduga siapapun, musibah menimpa orang tua Nur. Tokonya terbakar, hasil perkebunannya membusuk, perahu niaganya di laut tenggelam, habislah sudah segala hartanya. Pada saat itu datanglah Datuk Meringgi dengan suara manis, meminjamkan uang pada orang tua Nur bisa berniaga lagi. Kemudian pada hari utang itu harus dilunasi, datanglah Datuk Meringgi dengan polisi. Orang tua Nur harus masuk penjara karena tidak menepati tanggal pelunasan. Lalu dengan suara manis pula Datuk Meringgi menawarkan pertolongan asalkan Nur diserahkan kepadanya menjadi istrinya. Pecahlah tangis histeris Nur. Sang ayah menghibur, "Aku tahu Nur bahwa engkau tiada suka kepada Datuk Meringgi. Pertama, umumnya telah tua. Kedua, rupanya tak elok. Ketiga, tabiatnya keji. Aku tahu pula bagaimana hatimu kepada Samsul dan hatinya kepadamu." Sepanjang malam Nur tak dapat memejamkan mata, menangis pun tak dapat pula. Sebagai kehabisan air mata, tekadnya bulat,
hamba lebih suka miskin daripada jadi istri Datuk Meringgi. Akan tetapi keesokan harinya ketika melihat ayahnya diborgol bagai seorang penjahat, hilanglah pikiran Nur lalu berteriak, "Jangan dipenjarakan ayahku, biarlah aku jadi istri Datuk Meringgi." Bumi pun bagai terjun balik. Tak bisa percaya Samsul mendengar kabar ini. Ia pun bergegas pulang ke Padang. Meskipun harus menembus penjagaan para pendekar, bisa jugalah Samsul bertemu sembunyi-sembunyi dengan Nur di perkebunan pisang. Tertulis, tiadalah tertahan lagi oleh Nurbaya hatinya. Lalu dipeluknya Samsul dan diciumnya. Pada saat asik dan masyuk itu, menyelinaplah Datuk Meringgi. Ia mencaci maki Nur dan Samsul habis-habisan. Samsul membalas, "Jika ada iblis yang sejahat-jahatnya di dunia ini, tentu engkaulah iblis itu." Lalu berkelahilah kedua lelaki itu. Datuk Meringgi pun terbanting dan berteriak memanggil para pendekarnya. Keesokan harinya seluruh kota Padang mengetahui kejadian ini, termasuk pula orang tua Samsul, yaitu Sultan Mahmud yang merupakan engkau penghulu di Padang. Maka dibarinya Samsul, "Namaku yang baik selama ini dan belum bercacat sekarang kau kotorkan. Kesalahanmu tak dapat kuampuni karena sangat memberi aib. Pergilah engkau dan rumah ini. Aku tak hendak mengakui engkau sebagai anakku lagi. Engkau bukan anakku." Diusir oleh orang tuanya adalah laknat dan paling berat. Maka kembalilah Samsul ke Jakarta tanpa pengharapan apapun untuk hari depannya kecuali cintanya bersama Nurbaya. Tak kurasa menahan siksaan dari Datuk Meringgi, Nurbaya pun nekat melarikan diri ke Jakarta. Namun setibanya di pelabuhan Tanjung Priok, ia langsung ditahan. Polisi menerima telegram dari Datuk Meringgi yang menuduh Nurbaya mencuri harta miliknya. Nurbaya terpaksa kembali ke Padang. Bagi Nurbaya, kota Padang telah menjadi rumah siksa. Hanya satu orang yang bisa ia dekati, yaitu Alimah, sahabatnya yang sedikit lebih tua. Nurbaya mengaku, "Lim, hanya engkau seoranglah yang selalu masih menghiburkan hatiku. Engkau jua yang menjadi ganti ibu bapakku." Sering kedua orang perempuan itu saling bercurah hati. Jika dipikir dalam-dalam, kita perempuan diperbuat sebagai anak tiri dan laki-laki sebagai anak kandung, sebab sangat diperbedakan, kata Alimah. Jawab Nurbaya, "Memang kita tidak dapat melawan laki-laki tentang apapun. Oleh agama tidak pula disamakan dengan laki-laki, sebab laki-laki diizinkan beristri sampai 4, tapi perempuan melihat muka laki-laki lain pun tak boleh. Jika hendak keluar rumah, haruslah ditutup muka rapat-rapat, begitu pula bagian badan yang lain. Sudah demikian telah diserahkannya pula kepada si laki-laki. Mengapakah begitu? Mengapa laki-laki saja yang boleh menceraikan dan mengawini perempuan sesuka hatinya?" Nurbaya terdiam meneruskan, "Jika terlambat menyediakan makanan atau pakaian, perkataan yang hina tentulah kedengaran. Menjawab sekali-kali tak boleh. Apa yang terasa di hati tak boleh dikeluarkan, harus disimpan saja dalam dada." Alimah yang pernah dimadu sehingga bercerai menimpa, itu belumlah seberapa jika dibandingkan dengan penanggungan dipermadukan. Bagaimana rasa hatiku? Marah, sedih, benci, bercampur baur tak tentu. Setelah lama, kedua perempuan itu bertukar pikiran. Berkatalah Nurbaya, "Memang demikianlah nasib kita perempuan. Adakah akan berubah peraturan kita ini?
adakah kita akan dihargai oleh laki-laki kelak? Dengan nada yakin Nurbaya melanjutkan, tetapi permintaanku biarlah perempuan boleh mengeluarkan perasaan hatinya dan buah pikirannya, dan berilah ia kuasa atas segala yang harus dikuasainya, agar jangan sama ia dengan boneka yang bernyawa saja. Nah, itu dia. Itulah kalimat kunci dalam roman ini. Melalui bibir Nurbaya, penulis roman ini menyuarakan pengakuan terhadap identitas gender perempuan. Tema roman ini adalah emansipasi wanita, kesetaraan gender, atau feminisme. Mengagumkan bahwa pada tahun 1920-an sudah ada pengarang yang memakai sastra sebagai alat perjuangan membela kelompok masyarakat yang dibungkam. Roman ini berjuang agar perempuan diberi kesempatan berpartisipasi dan didengar kearifannya. Menarik bahwa dalam Alkitab ada kisah seperti itu yang terjadi sekitar tahun 960 sampai 922 sebelum Masehi. Saat ini Raja Salomo menghadapi kasus seseorang bayi yang diklaim oleh dua orang ibu sekaligus. Lalu raja menyuruh, potonglah bayi yang hidup ini menjadi dua dan berikanlah satu potong kepada masing-masing wanita itu. Mungkin raja sedang mengacu pada kelaziman untuk meninggalkan seekor ternak menjadi dua bagian bila diperebutkan oleh dua pihak. Atau mungkin raja sedang memancing reaksi kedua ibu itu. Langsung salah satu ibu berteriak, "Ampun, Baginda, jangan bunuh anak itu, berikanlah saja pada dia." Maka berkatalah raja, "Serahkan kepada wanita yang pertama itu, dialah ibunya." Apanya terjadi? Raja memperdayakan kedua perempuan itu untuk berpartisipasi dan berbagi kearifan. Siapa yang sebetulnya arus dalam kasus ini? Bukan hanya raja, melainkan juga perempuan itu. Kembali ke Siti Nurbaya. Ketika berjamu di rumah Alima, seorang pedagang kue lemang mondar-mandir menjajankan jualannya. Nur membelinya dan memakannya. Tak lama kemudian ia merasa pusing, lalu terjatuh dan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan rumah sakit, Nurbaya termakan racun. Hancurlah hati Samsul. Ia sudah kehilangan identitas sebagai putra. Kini ia kehilangan Nurbaya. Tak ada gunanya lagi hidup ini. Dicarinya senapan, ditembakannya kepalanya. Buku roman mencatat, dibawalah mayat Samsul ke rumah sakit. Juga dicatat, keesokan harinya tersiarlah di surat kabar seorang muda anak Padang, murid sekolah dokter, telah menembakkan diri. Nurbaya dan Samsul telah tiada, akan tetapi klimaks cerita masih ada tampil. Klimaks ini berisi kejutan bagi pembaca. 10 tahun kemudian, pasukan polisi dari Jakarta dikirim untuk menghadapi perusuh di Padang. Bertarunglah seorang ofisir polisi dengan seorang perusuh. Tiba-tiba ofisir itu berteriak, "Datuk Meringgi, benarkah engkau ini?" Terkejut bukan kepala perusuh itu. "Ya, aku Datuk Meringgi. Engkau ini siapa?" "Maka kenal kepadaku." Begitu lagi pertanyaan itu dijawab. Pesuruh itu mengenal wajah ofisir itu seraya berteriak, "Samsul Bahri, engkau tiada mati." Sambil terus bertarung, ofisir itu menjawab, "Sesungguhnya akulah Samsul Bahri yang 10 tahun lalu sudah mati. Hai Datuk Durhaka, sekarang barulah dapat aku nuntutkan bela sekalian orang yang telah engkau aniaya." Kedua orang itu bertarung sengit. Datuk Meringgi roboh dan tewas. Samsul terkapar bersimbah darah, lalu dilarikan ke rumah sakit. Di tengah pergulatan
menghadapi maut, Samsul merintih. Tuan Dokter, hamba ingin bertemu dengan Sultan Mahmud. Hamba punya rahasia tentang putra tunggalnya. Akanlah nyawa Samsul tertolong? Akankah ia bertemu dengan Sultan Mahmud, ayahnya yang mengusir dia? Akankah ayah dan putra ini saling mengaku lagi? Tetapi bagaimana sebenarnya ini boleh terjadi? Bukankah Samsul sudah angkat 10 tahun yang lalu? Hunjuk ampun, engkau Ambo bukan penulis roman ini. Ambo hanyalah penulis seri Selamat. Tak elok bila Ambo berhikayat perihal ini. Eloklah engkau membaca sendiri roman Siti Nurbaya ini. Tabik engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami mendengar cerita roman Siti Nurbaya, suatu perjalanan hidup yang sangat ironis. Kiranya Tuhan saja memberikan kami kekuatan menghadapi hidup saat ini. Amin. Bapa-Ku mohon padamu, Engkau penolongku. Tanpa Engkau tiada tentu arah yang ku tuju. Pada Tuhan ku percaya, kuasa-Mu nyatalah. Yang ku perlu ku peroleh dengan segera. Imanku hanya padamu, ku damba wajah-Mu. Berilah kasih karunia-Mu, segarkan jiwaku. Ku yakin Tuhan pelihara, Kau sabda hidupku. Di sini aku berserah, Roh-Mu beri harapan. Hatiku bersuka cita melihat wajah-Mu. Aku mendengar suara-Mu dan kecap rahmat-Mu. Aku yakin dan percaya Kau mati bagiku. Darah-Mu telah tercurah menebus jiwaku.